Pagi itu udara di desa Tirto Kencono terasa berat. Rumah besar peninggalan leluhur keluarga Mira berdiri megah di tengah desa, dikelilingi pohon beringin tua yang diyakini memiliki penunggu. Di rumah itu, Simbah, kepala keluarga yang paling dihormati, terbaring lemah di atas dipan kayu jati berukir. Wajahnya yang keriput dipenuhi garis-garis usia menyiratkan pengalaman dan tanggung jawab yang ia pikul selama puluhan tahun. Simbah bukanlah sosok biasa. Beliau adalah penjaga tradisi leluhur keluarga mereka, pemegang warisan kejawen yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam setiap langkah hidupnya, Simbah selalu ditemani oleh khodam jin, penjaga gaib yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang keluarga mereka. Khodam itu bukan sekedar jin, tetapi entitas yang terikat melalui perjanjian yang dibuat oleh leluhur Simbah ratusan tahun lalu. Sebuah perjanjian yang menjanjikan perlindungan, kekuatan, dan kesejahteraan bagi keluarga. Tetapi, dengan harga, setiap generasi harus memiliki wadah untuk khodam itu. Namun kini keadaan menjadi genting. Simbah yang telah hidup hampir seabad mulai kehilangan kekuatannya. Tubuh fisiknya sudah terlalu lemah untuk menahan keberadaan khodam. Dalam tradisi keluarga, sebelum seorang pemegang khodam meninggal, khodam harus dipindahkan ke keturunan berikutnya. Jika tidak, jiwa pemegang lama akan tersiksa dan keluarga akan mengalami bencana gaib tanpa henti. Mira duduk di sudut ruangan, memperhatikan Simbah yang hanya bisa bernafas pelan. Sebagai cucu tertua, Mira sering mendengar cerita tentang khodam dari Simbah. Mira, tradisi ini bukan sekedar kepercayaan. Ini adalah bagian dari siapa kita. Khodam itu ada untuk menjaga kita, tapi ia juga membutuhkan rumah, wadah, kata Simbah beberapa tahun lalu. Suaranya penuh wibawa. Di ruangan itu ada juga beberapa anggota keluarga besar yang berkumpul. Ayah Mira, Pak Darmo, terlihat gelisah. Bibirnya komat kamit membaca doa. Sementara ibu Mira, Bu Sari, menyiapkan sesajen di meja kecil dekat ranjang Simbah. Di atas meja itu ada dupa yang mengepul, bunga 7 rupa dan sebuah kendi kecil berisi air yang telah didoakan. Bagaimana ini, Pak? Simbah sudah seminggu seperti ini, tapi belum juga bisa pergi dengan tenang, bisik Bu Sari kepada suaminya. Masalahnya jelas, khodam belum menemukan penerus. Jika ini dibiarkan, Simbah akan semakin menderita seperti ini, jawab Pak Darmo dengan nada berat. Mira mendengar percakapan itu sambil memandangi Simbah. Ia ingat, Simbah pernah berkata bahwa menjadi penerus khodam adalah beban yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satupun anggota keluarga yang secara sukarela menawarkan diri. Kalau tidak ada yang bersedia menjadi penerus, siapa yang akan menjaga keluarga kita? Gumam Mira dalam hati. Di tengah keheningan, Simbah tiba-tiba membuka matanya perlahan. Pandangannya tertuju pada Mira. Mira, suara itu lirih, tetapi cukup jelas untuk membuat semua orang di ruangan terdiam. Mira mendekat, menggenggam tangan keriput Simbah yang terasa dingin. Iya Mbah, Mira di sini, katanya menahan air mata. Jangan biarkan keluarga kita tercerai-berai. Ingat, khodam ini adalah penjaga, perantara, tapi juga ujian. Simbah kembali terdiam, nafasnya berat. Mira merasa ada sesuatu yang besar di depan dirinya, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Malam itu keluarga berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Pak Darmo mengusulkan untuk memanggil dukun spiritual kepercayaan keluarga, Simbah Surip, yang dikenal sebagai penjaga ilmu kejawen di desa mereka, juga keluarga besar Simbah. Hanya dia yang bisa membantu kita menurunkan khodam ini, kata Pak Darmo dengan yakin. Namun suasana tetap tegang. Tidak ada satupun yang berani menyatakan kesediaannya menjadi penerus khodam, termasuk Mira. Beban itu terasa terlalu berat. Di tengah kebimbangan, Mira hanya bisa menatap wajah Simbah yang tertidur lemah sambil bertanya-tanya, apakah aku bisa melakukan ini untuk keluarga? Malam itu angin bertiup pelan.
Tetapi suasana rumah terasa berat dan sunyi. Di kamar Mira, lampu kecil menyala temaram, menyisakan bayangan samar di dinding kayu. Mira tertidur di dipannya, tetapi tidurnya tidak nyenyak. Ia gelisah, tubuhnya bergerak tak karuan. Keningnya berkerut seperti sedang berharap dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Dalam mimpinya, Mira melihat Simbah berdiri di tengah ladang luas, mengenakan kain lurik dan blangkon seperti biasanya. Tapi ada yang berbeda. Di samping Simbah berdiri sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah seperti bara api, dan wajahnya nyaris tidak berbentuk. Sosok itu tidak berbicara, tetapi dari tatapannya Mira tahu ia sedang menatap langsung ke arahnya. Mira, waktunya hampir tiba. Suara Simbah terdengar dalam mimpi itu. Dalam dan berat, seperti gema yang tidak hilang. Jika kamu tidak siap, keluarga kita akan runtuh. Banyak yang akan menyerang dari musuh. Kamu harus mengambil peran ini. Mira terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Meski udara malam itu terasa dingin, ia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Tetapi perasaan aneh itu tidak hilang. Mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Keesokan harinya, pertanda aneh mulai muncul di rumah keluarga mereka. Pada pagi hari, Pak Darmo menemukan kendi air yang diletakkan di meja sesajen pecah tanpa sebab. Pecahan kendinya membentuk pola seperti huruf-huruf aksara Jawa yang sulit dibaca. Di dapur, panci berisi air mendidih tiba-tiba melompat sendiri dari kompor, membuat Bu Sari menjerit ketakutan. Kendi pecah, panci melompat sendiri. Ini bukan kebetulan, gumam Pak Darmo sambil menatap pecahan kendi dengan pandangan serius. Ia lalu memanggil seluruh keluarga untuk berkumpul di ruang tengah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Simbah dan Khodam sedang berusaha menyampaikan pesan, katanya tegas. Namun bukan hanya benda mati yang menunjukkan pertanda. Malam itu Mira melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia menuju kamar mandi di belakang rumah, ia merasa ada yang mengawasi. Ketika menoleh, ia melihat bayangan gelap di sudut dapur. Bayangan itu berdiri diam, tetapi matanya yang merah menyala membuat Mira gemetar. Dalam sekejap bayangan itu menghilang. Mira segera berlari ke kamarnya, tetapi kejadian itu membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia merenung, mengingat mimpi tentang Simbah dan sosok hitam besar itu. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa semua ini adalah peringatan untuknya. Keesokan harinya, Mbah Surip, dukun spiritual kepercayaan keluarga, datang ke rumah. Sosoknya kecil dan kurus, tetapi auranya terasa kuat. Ia membawa kain putih yang digulung rapi, beberapa dupa dan sebilah keris kecil. Keluarga kalian sudah terlalu lama menunda ini, kata Mbah Surip dengan nada serius. Khodam itu gelisah. Banyak musuh yang akan menyerang. Jika tidak segera mendapatkan wadah baru, energi negatifnya juga akan merusak kalian semua, tidak terkendali. Mira mendengar percakapan itu dari balik pintu ruang tamu. Hatinya bergetar. Ia tahu apa yang sedang dibahas, peralihan Khodam. Tapi ia juga tahu bahwa tidak ada satupun dari keluarganya yang mau mengambil peran itu. Mbah Surip memimpin ritual kecil di malam hari untuk menenangkan energi di rumah. Ia duduk di depan meja sesajen, menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa sambil membakar dupa. Asap dupa itu melayang perlahan, membentuk pola-pola aneh yang terlihat seperti ular berputar-putar di udara. Dalam suasana ritual itu, Mbah Surip tiba-tiba terdiam. Matanya tertutup, tetapi tangannya bergerak seolah menunjuk sesuatu. Mira, katanya perlahan, kamu sudah dipilih. Semua orang di ruangan itu menoleh ke Mira yang berdiri di sudut dengan wajah pucat. Saya? Kenapa harus saya? Mira bertanya, suaranya bergetar. Kamu memiliki jiwa yang cocok. Khodam itu membutuhkan seseorang yang memiliki hati yang kuat dan kemauan untuk melindungi keluarga.
dan kamu satu-satunya yang memenuhi syarat, jawab Mbah Surip dengan tenang. Mira tidak bisa menjawab. Ia merasa takut, tetapi juga ada rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Simbah selalu mengajarinya untuk menjaga keluarga, dan kini tugas itu jatuh ke tangannya. Namun, konflik mulai muncul di dalam keluarga. Beberapa saudara Mira, terutama Pak Lek Wardi, tidak setuju. "Lah kenapa harus Mira? Masih ada yang lain yang lebih tua darinya kok. Ini tidak adil," katanya sambil membanting meja. Pak Darmo mencoba menenangkan suasana. "Ini bukan tentang siapa yang tua atau muda. Ini tentang siapa yang dipilih. Kita tidak bisa menolak keputusan Kodam." "Tapi ini terlalu berat untuk Mira," sergah Pak Lek Wardi. "Dia masih muda. Apa kau tega membebani dia dengan tugas besar ini?" Mira mendengar semua perdebatan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terbebani. Di sisi lain, ia tahu bahwa keluarganya sedang dalam bahaya. Jika tidak ada yang menjadi penerus, ancaman supranatural akan semakin parah. Saat malam semakin larut, Mira duduk sendirian di depan kamar Simbah. Ia melihat wajah Simbah yang tenang dalam tidurnya. Tapi ia tahu, di balik ketenangan itu, Simbah sedang berjuang melawan rasa sakit. Mira mengepalkan tangannya, mencoba menguatkan hati. "Kalau ini memang jalanku, aku akan melakukannya," bisik Mira pelan. Malam semakin larut di rumah besar keluarga Mira. Cahaya remang-remang lampu minyak di ruang tengah menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Wajah-wajah tegang berkumpul di sekitar meja besar. Simbah masih terbaring, lemah di kamar. Sementara keluarga mulai merasa putus asa. Pertanda gaib yang muncul semakin jelas, dan energi yang berat terasa menekan suasana rumah. "Aku tidak bisa melihat Simbah terus seperti ini," kata Bu Sari. Suaranya gemetar. "Kalau kita tidak segera bertindak, apa yang akan terjadi pada kita semua?" Pak Darmo menarik nafas panjang. "Aku sudah memanggil Mbah Surip lagi. Dia akan kembali datang besok pagi," ujarnya dengan nada tegas. Mata semua orang tertuju padanya, berharap dukun spiritual itu bisa memberikan solusi. Keesokan harinya, tepat saat matahari baru saja muncul, Mbah Surip tiba. Tubuh kecilnya dibalut kain lurik coklat, dan ia membawa sebuah tas kulit tua yang terlihat penuh dengan benda-benda mistis. Sorot matanya tajam, dan setiap langkahnya memancarkan wibawa. Keluarga langsung menyambutnya dengan hormat. "Sugeng enjing Mbah Surip," sapa Pak Darmo. "Kami benar-benar butuh bantuan panjenengan." Mbah Surip mengangguk pelan. "Saya sudah mendengar apa yang terjadi. Simbah kalian terjebak di ambang dunia. Kodamnya gelisah karena belum menemukan wadah baru. Ini bukan masalah kecil, Darmo. Jika tidak segera diselesaikan, malapetaka bisa terjadi. Kita harus melakukan ritual untuk Mira, supaya kodamnya bisa masuk ke dalam Mira." Mbah Surip meminta untuk bertemu Simbah dengan langkah perlahan. Ia memasuki kamar, mendekati tubuh renta yang terbaling lemah. Ia menutup matanya sejenak, merapal doa-doa. Setelah beberapa menit, ia membuka matanya kembali dan menatap Pak Darmo yang berdiri di ambang pintu. "Kita harus segera memindahkan kodam ini." Pak Darmo mengangguk, tetapi raut wajahnya jelas menyiratkan kebingungan. "Bagaimana cara kita melakukannya, Mbah?" Mbah Surip mengambil posisi duduk di lantai dan membuka tas kulitnya. Dari dalam ia mengeluarkan beberapa benda, sebuah keris kecil yang tampak usang, kendi tanah liat, kain putih dan dupa. Ia menjelaskan bahwa ritual pemindahan kodam memerlukan persiapan khusus, karena ini bukan hanya soal memindahkan entitas, tetapi juga memastikan wadahnya, penerusnya siap menanggung beban spiritual yang berat. "Pertama-tama, kita harus memastikan siapa yang akan menjadi wadah baru," kata Mbah Surip sambil memandang ke arah Mira. "Kodam ini sudah memilih Mira. Itu sebabnya dia mengalami pertanda-pertanda dalam beberapa hari terakhir." Sementara itu, Mira masih was-was, mengunci dirinya di kamarnya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, ketakutan, dan bayangan mengerikan tentang apa yang akan terjadi jika ia benar-benar menerima tanggung jawab ini. Ia duduk di pinggir dipan, menatap kosong ke arah jendela yang hanya memantulkan bayangannya sendiri. "Kenapa harus aku?
Mira masih bergumam pelan, hatinya masih resah, pikirannya berkecamuk. Ia merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang dengan pilihan yang sama-sama menakutkan. Maju dan terjun ke dalam dunia yang tidak ia mengerti atau mundur dan membiarkan keluarganya hancur. Mira memejamkan mata, mengingat wajah Simbah yang lemah terbaring di ranjang dengan nafas yang tersengal. Simbah telah menjadi figur sentral dalam hidupnya. Seorang yang tidak hanya menjadi pelindung keluarga, tetapi juga guru yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Namun kehadiran Kodam di tubuh Simbah kini menjadi beban, dan Simbah tidak bisa benar-benar pergi hingga Kodam menemukan wadah baru. Apakah aku akan sanggup menggantikan Simbah? Mira bertanya dalam hati. Mira masih mencari ketenangan. Ia pergi ke halaman belakang rumah. Tempat pohon beringin tua berdiri kokoh. Pohon itu sering menjadi tempat Simbah berdoa atau bermeditasi, dan keberadaannya selalu memberikan rasa damai. Namun kali ini Mira merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin seolah berhenti, dan suasana di pohon itu terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia duduk di akar besar beringin, tiba-tiba terdengar suara pelan seperti bisikan, namun tidak jelas dari mana asalnya. Mira menoleh, mencari sumber suara itu yang memanggilnya, tetapi tidak ada siapapun. Jantungnya berdebar, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Kodam itu memilihmu. Suara yang dikenalnya tiba-tiba muncul dari belakang. Mira menoleh dan mendapati Mbah Surip berdiri tak jauh darinya. Kenapa aku yang dipilih sih, Mbah? Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, Mbah. Aku masih ragu, Mbah. Tanya Mira, suaranya bergetar. Mbah Surip berjalan mendekat, menatap Mira dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. Ia meyakinkan. Kodam memilih bukan karena ilmu atau pengalaman. Dia memilih karena kamu memiliki sesuatu yang diperlukan untuk menjadi penjaga, hati yang bersih, dan keberanian untuk melindungi keluargamu. Tapi aku masih takut, Mbah. Mira mengaku jujur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak bisa mengendalikan kodam itu? Mbah Surip duduk di sampingnya. Takut itu wajar, Nak. Tapi ingat, setiap generasi keluarga kalian telah menjalani ini. Simbahmu juga pernah mengalami keraguan yang sama denganmu, tetapi beliau bisa melaluinya. Yang penting adalah niatmu. Jika niatmu tulus, kodam itu tidak akan menyakitimu. Dia akan menjadi pelindungmu, bukan beban. Mira kembali ke kamar Simbah. Tubuh renta itu terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, tetapi matanya masih memancarkan kasih sayang yang sama seperti saat ia mengajari Mira kecil untuk pertama kali membaca aksara Jawa. Simbah, Mira memanggil dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Simbah membuka mata perlahan, menatap Mira dengan lembut. Mira, apakah kamu sudah memutuskan? Mira mengangguk, meski air mata mengenang di matanya. Tapi aku takut, Mbah. Tapi aku tidak ingin melihat Simbah menderita lebih lama. Kalau ini yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya, Mbah. Simbah tersenyum tipis. Terima kasih, Duk. Ini bukan tugas yang mudah. Tetapi kamu tidak sendirian. Kodam itu akan membantumu, dan keluarga akan selalu mendukungmu. Ingatlah, kamu tidak hanya melanjutkan tradisi, tetapi juga menjaga nama baik leluhur kita. Mira kembali ke ruang tengah, di mana persiapan ritual pemindahan kodam sudah hampir selesai. Anggota keluarga yang lain menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang kagum, ada yang khawatir, dan ada yang tidak yakin. Namun Mira berusaha untuk tidak memikirkan itu semua. Malam itu, rumah pusaka keluarga menjadi pusat aktivitas yang tak biasa. Rumah besar bergaya joglo dengan tiang-tiang kayu jati yang kokoh dan ukiran indah. Tampak lebih megah di bawah cahaya obor. Namun aura mistis yang menyelimuti tempat itu membuat semua orang berbicara pelan, seolah-olah takut mengusik sesuatu yang tidak terlihat. Mira duduk di salah satu sudut ruangan, memandangi keluarga yang sibuk menyiapkan segala keperluan ritual. Pikirannya penuh dengan berbagai hal. Ketegangan, rasa takut, dan juga rasa tanggung jawab yang kini terasa semakin nyata. Semua ini demi melindungi keluarga. Ia membisikkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hatinya.
Ritual akan dilaksanakan di pendopo, sebuah ruang terbuka dengan lantai batu yang biasa digunakan keluarga untuk upacara adat. Di tengah pendopo sebuah altar besar telah disiapkan. Altar itu dihiasi kain putih dan merah, simbol perlindungan dan keberanian. Berbagai sesajen ditata rapi di atas altar. Bunga 7 rupa, pisang roco, nasi tumpeng kecil, minyak kelapa serta kendi berisi air yang diambil dari mata air di hutan dekat desa. Kemenyan yang telah dibakar menghasilkan asap putih yang melayang-layang, memenuhi udara dengan aroma yang khas. Di sekitar pendopo, lingkaran tali rapia putih dililitkan dengan mantra pelindung. Menurut Mbah Surip itu adalah pembatas agar energi negatif dari luar tidak mengganggu proses ritual. Pendopo ini adalah tempat yang paling sakral di rumah pusaka kalian, kata Mbah Surip, mengarahkan semua persiapan. Di sini leluhur kalian sering berdoa dan energi mereka masih tinggal. Tempat ini akan membantu memperkuat koneksi antara khodam dan penerusnya. Mira dipanggil ke salah satu kamar di bagian belakang rumah untuk menerima wejangan dari Mbah Surip. Ruangan itu kecil, dengan hanya sebuah tikar dan lampu minyak yang menerangi suasana. Mbah Surip duduk bersila di hadapannya, sementara Mira duduk dengan lutut dilipat, menunduk dalam posisi hormat. Ritual ini tidak hanya mengubah keadaan fisikmu, tetapi juga jiwamu, nak. Mbah Surip memulai dengan suara rendah dan dalam. Khodam yang akan masuk ke tubuhmu adalah penjaga, tetapi dia juga sebuah tanggung jawab. Mulai sekarang hidupmu bukan lagi hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk melindungi keluarga ini, dan semoga bermanfaat untuk orang lain. Mira mengangguk pelan, ia mendengarkan dengan serius. Meskipun jantungnya berdegup kencang. Kamu akan menghadapi banyak ujian. Lanjut Mbah Surip, akan ada hal-hal yang mencoba menggoyahkan keyakinanmu. Khodam ini akan membantumu, tetapi dia juga membutuhkan kehormatan. Jangan pernah bermain-main dengan tugas ini karena itu akan membawa malapetaka. Mbah Surip kemudian mengambil kendi kecil yang berisi air suci dan membersihkannya ke kepala Mira sambil melantunkan mantra. Air itu terasa dingin di kulit Mira, tetapi juga menenangkan, seolah-olah menghapus sebagian rasa takut yang ia rasakan. Sebelum ritual puncak, mulai sekarang, kamu harus menjaga dirimu. Jangan makan sembarangan, jangan tidur terlalu larut, dan selalu bersihkan dirimu dengan doa setiap pagi dan sore. Khodam hanya akan tinggal di tubuh yang bersih, baik secara fisik maupun spiritual. Mira mengangguk lagi, kali ini dengan lebih yakin. Saya mengerti, Mbah. Sementara itu keluarga besar juga diberi tugas untuk memastikan ritual berjalan lancar. Pak Darmo sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjaga agar tidak ada satupun anggota keluarga yang masuk atau keluar areal ritual saat proses berlangsung nanti. Jika ada yang mengganggu, energi ritual bisa terputus dan itu sangat berbahaya. Mbah Surip memperingatkan. Bu Sari, Bu Mira sibuk menyiapkan kain putih yang akan digunakan untuk menutupi tubuh Mira selama ritual. Kain ini dianggap sebagai simbol perlindungan dan penyucian. Di sudut lain, beberapa anggota keluarga laki-laki menyalakan obor dan mengelilingi rumah pusaka untuk memastikan keamanan. Ritual ini penting bagi kita semua, kata Pak Darmo kepada anggota keluarga. Apapun yang terjadi kita harus bersatu dan mendukung Mira. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Saat malam tiba, semua persiapan telah selesai. Langit gelap dihiasi bintang-bintang, tetapi angin dingin yang berhembus membuat suasana semakin mencekam. Mira mengenakan kain putih sederhana yang sudah diberkati dengan mantra. Ia berjalan ke pendopo dengan langkah pelan, ditemani Mbah Surip dan Bu Sari. Di tempat persembahan, Mbah Surip sudah siap dengan alat-alat ritualnya. Sebuah keris kuno, sebuah cermin kecil, dan kemenyan tambahan yang akan digunakan untuk memanggil khodam. Ini adalah momen terakhir untuk menguatkan niatmu, Mira, kata Mbah Surip saat Mira duduk di tikar di depan tempat persembahan. Apapun yang terjadi, jangan ragu. Tata niatmu. Niatmu adalah kunci agar ritual ini berhasil. Mira menatap Mbah Surip, mencoba mencari ketenangan. Saya sudah siap dan yakin, Mbah, katanya akhirnya, meski suaranya bergetar. Baiklah, jawab Mbah Surip. Pendopo keluarga berubah menjadi tempat yang penuh aura mistis. Asap dupa yang tebal melayang-layang, menutupi altar dan sesajen.
Cahaya obor yang redup membuat bayangan para peserta ritual bergoyang-goyang, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Semua orang menahan nafas menunggu dimulainya prosesi yang akan menentukan nasib keluarga besar ini. Mira duduk bersila di atas tikar di depan tempat persembahan. Ia mengenakan kain putih sederhana yang melilit tubuhnya yang sudah didoakan. Rambutnya digerai dan matanya terpejam. Meski ia mencoba menenangkan diri, jantungnya berdegup kencang. "Jangan takut, Nduk. Fokuskan niatmu. Ingatlah bahwa kamu melakukan ini demi keluarga dan Simbah." Suara lembut Busari ibunya terdengar dari belakang. Mira hanya mengangguk kecil. Di hadapan Mira, Mbah Surip berdiri tegak, memegang keris kuno yang telah diberkati. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa. Suaranya bergetar, namun penuh wibawa. Kata-katanya seperti menggetarkan di udara sekitar. "Para leluhur, Kodam penjaga, wadah yang kau pilih sudah siap. Tinggalkan tubuh Simbah tanpa ragu, agar Simbah bisa menuju ke alam yang seharusnya. Sudah waktunya." Mbah Surip mengangkat keris di atas kepala Mira lalu perlahan menurunkannya hingga ujung keris menyentuh dahi Mira. Dan seketika tubuh Mira terasa dingin seperti diselimuti es. Ia membuka matanya, tetapi yang ia lihat bukan lagi pendopo melainkan ruangan gelap yang seolah tak berujung. Tabir netra Mira dibuka. Di tengah kegelapan itu muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Tubuhnya hitam legam dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Makhluk itu menatap Mira dengan tatapan yang tajam, seperti menilai apakah ia layak atau tidak. Seketika, Mira merasakan tubuhnya ditarik ke berbagai arah. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Jeritan, tawa menyeramkan, dan bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Ia melihat bayangan-bayangan menyeramkan berputar di sekelilingnya, seolah mencoba menelan dirinya. "Aku tidak akan mundur," Mira berteriak dalam hati, mencoba melawan ketakutan yang terus menghantuinya. Tiba-tiba salah satu bayangan berubah menjadi sosok Simbah. Wajahnya terlihat tua dan penuh penderitaan, matanya basah oleh air mata. "Mira, ini terlalu berat untukmu." Mira terkejut. Ia tahu itu bukan Simbah yang sebenarnya, tetapi hatinya tetap tersentak. "Tidak apa-apa Simbah, aku melakukan ini untukmu demi keluarga. Aku ingin Simbah tenang," katanya meskipun air mata mengalir di pipinya. Lalu bayangan itu memudar, digantikan oleh makhluk besar yang sebelumnya. Kali ini makhluk itu mengulurkan tangannya. "Genggamlah tanganku, tapi ingat, ini jalan yang tidak akan bisa kau tinggalkan." Mira menatap tangan hitam besar itu. Ia merasa ragu, tetapi ia teringat pada wajah Simbah yang lemah, terbaring di ranjang. Dengan hati yang bulat, ia mengulurkan tangannya, menyentuh makhluk itu sebagai simbol. Mira sudah menjadi penerus Kodam penjaga keluarga. Seketika tubuh Mira terasa seperti tersengat listrik. Ia merasakan aliran energi yang sangat dahsyat, seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia menjerit tetapi tidak ada suara yang keluar. Di pendopo tubuh Mira terlihat bergetar hebat. Beberapa anggota keluarga mulai panik, tetapi Mbah Surip memberi isyarat agar mereka tetap diam. "Jika dia berhasil, Kodam akan berpindah," kata Mbah Surip dengan tenang, meskipun ia sendiri terlihat tegang. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus, memadamkan sebagian besar obor. Suasana menjadi gelap, dan suara seperti geraman terdengar di sekeliling mereka. Mbah Surip segera mengambil kendi air suci dan memercikannya ke 4 penjuru pendopo, sambil melantunkan mantra pelindung. Di tengah kegelapan, tubuh Mira mendadak terangkat sedikit dari tikar. Ia membuka matanya yang kini terlihat kosong, seperti orang yang sedang tidak sadar. Mulutnya bergerak, tetapi suara yang keluar adalah suara dalam dan berat, seperti suara makhluk lain. "Aku telah memilih, dia layak." Tubuh Mira perlahan turun kembali dan ia menghembuskan nafas panjang. Mata Mira kembali normal, tetapi wajahnya terlihat sangat lelah. Mbah Surip mendekati Mira dan meletakkan tangannya di kepala gadis itu. "Bagaimana perasaanmu, Nduk?" tanyanya lembut. Mira membuka matanya, menatap Mbah Surip dengan tatapan yang penuh kelelahan, tetapi juga kelegaan. Aku merasa berbeda, Mbah, tapi aku tahu aku bisa melakukannya." Mbah Surip tersenyum dan mengangguk.
kamu telah berhasil. Khodam sekarang ada di dalam tubuhmu, Dok. Tetapi ingat, ini baru awal dari perjalanan panjangmu. Jaga dirimu dan selalu ingat ajaran Simbah. Keluarga yang semula tegang kini mulai bernafas lega. Meskipun ritual itu mencekam dan penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa Mira telah mengambil tanggung jawab besar untuk melindungi keluarga. Malam itu Mira tidak hanya berhasil melewati ujian, tetapi juga menerima peran barunya sebagai penerus dan pelindung keluarga besar. Sementara suasana rumah pusaka dipenuhi keheningan yang syarat makna, ritual yang baru saja selesai meninggalkan jejak emosional pada semua yang hadir. Pendopo kini kembali sunyi, hanya menyisakan aroma menyan yang samar-samar tercium di udara. Anggota keluarga satu persatu beranjak meninggalkan tempat ritual, kecuali Mira yang masih duduk di tikar dengan tubuh lemas. Di kamar utama, Simbah terbaring tenang. Nafasnya yang biasanya terdengar berat, kini menjadi halus, hampir tak terdengar. Wajahnya terlihat damai dibandingkan sebelumnya, seolah sesuatu yang selama ini membebaninya telah terangkat. Pak Darmo, ayah Mira duduk di samping ranjang Simbah, memegang tangan ibunya dengan erat. Air mata mengalir perlahan di wajahnya. Bu, semuanya sudah selesai, Bu. Mira berhasil. Ibu sekarang bisa tenang. Pergi ya, Bu, katanya dengan suara yang bergetar. Simbah membuka matanya perlahan, memandangi wajah putra sulungnya. Bibirnya bergerak, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Darmo, jaga keluarga ini. Jangan lupa ajaran leluhur. Dan Mira, dia anak yang kuat. Pak Darmo mengangguk menahan isaknya. Iya, Bu, kami akan menjaga semuanya. Ibu tidak perlu khawatir. Iya, Mbah, Simbah tidak perlu khawatir. Mira sudah siap untuk menanggung semuanya, Mbah. Lalu Simbah menarik nafas panjang untuk terakhir kalinya, kemudian menghembuskannya perlahan. Wajahnya yang tadinya tampak lelah kini berubah menjadi tenang, seolah-olah ia telah menemukan kedamaian yang telah lama ia tunggu. Tangisan kecil mulai terdengar dari beberapa anggota keluarga yang berada di dekat kamar. Mereka tahu bahwa Simbah telah pergi, tetapi mereka juga merasa lega karena ia akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Sementara itu, di pendopo, Mira duduk bersila. Matanya terpejam, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia merasakan sesuatu yang baru dan asing dalam dirinya. Sensasi hangat seperti angin yang mengalir melalui tubuhnya, menjalar. Tetapi itu bukan udara biasa. Ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang hidup, yang kini menyatu dengan dirinya. Mira membuka matanya perlahan, memandangi tangannya sendiri. Ia merasa tangannya seperti miliknya, tetapi sekaligus tidak ada yang mengendalikan. Ia mencoba meraih kendi kecil berisi air suci yang ada di depannya, dan ketika menyentuhnya, kendi itu bergetar sedikit meskipun ia tidak menggerakkannya dengan tenaga. Apa ini? Mira berbisik pada dirinya sendiri saat kendi itu belum menyentuh tangannya. Suara lembut tetapi dalam tiba-tiba terdengar di kepalanya, dalam benaknya, seolah-olah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Kita sekarang satu, jangan takut. Aku di sini untuk melindungi keluargamu, seperti yang telah kulakukan untuk leluhurmu sebelumnya. Mira terkejut, tetapi ia mencoba untuk tidak panik. Kamu Khodam itu? Benar, dan sekarang aku adalah bagian dari dirimu. Perjalananmu baru dimulai, Mira. Di sisi lain, Mbah Surip menghampiri Mira yang masih duduk di pendopo. Ia membawa segelas air hangat dan memberikannya kepada gadis itu. Minumlah, tubuhmu masih perlu menyesuaikan diri setelah ritual. Mira mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Mbah, aku merasa ada sesuatu dalam diriku. Rasanya seperti bukan aku lagi, Mbah. Mbah Surip tersenyum kecil. Itu adalah tanda bahwa Khodam telah berpindah kepadamu. Butuh waktu untuk membiasakan diri, tapi jangan khawatir. Kamu akan belajar mengendalikannya. Yang penting tetaplah menjaga niat baikmu. Mira mengangguk pelan. Meskipun dalam hatinya masih ada rasa takut yang sulit ia ungkapkan. Setelah memastikan Mira merasa lebih baik, Mbah Surip dan anggota keluarga lainnya kembali ke kamar Simbah. Di sana tubuh Simbah telah dibaringkan dengan kain putih yang menutupi tubuhnya. Semua orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Mira berdiri di pintu,
memandang tubuh Simbah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa kepergian Simbah adalah takdir, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa kehilangan yang menyakitkan. Mira harap Mira tidak mengecewakanmu, Simbah, gumam Mira dalam hati. Pak Darmo mendekati Mira dan memeluk erat. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Dok. Simbah pasti bangga padamu. Mira mengangguk, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tahu bahwa jalan hidupnya kini telah berubah sepenuhnya. Ketika malam semakin larut dan keluarga mulai beristirahat, Mira kembali ke kamarnya. Ia duduk di atas ranjang, memandangi bayangan dirinya di cermin kecil di meja. Untuk pertama kalinya, ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Mira, suara itu kembali terdengar di kepalanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mira bertanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Jagalah keluargamu, lindungi mereka dari bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Aku akan membantumu. Mira menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa tugas ini tidak akan mudah, tetapi ia sudah memilih jalan ini. Dengan keberanian yang mulai ia bangun dari dalam dirinya, Mira berbaring dan mencoba memejamkan mata. Malam itu, meskipun tubuhnya terbaring, pikirannya tetap terjaga. Ia bisa merasakan kehadiran Khodam yang selalu mengawasi, menjaga dan menjadi bagian dari dirinya. Dan meskipun rasa takut masih ada, ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Pagi pertama setelah Simbah dimakamkan terasa berbeda. Angin yang berembus di halaman rumah pusaka membawa suasana hening yang janggal. Namun bagi Mira, ada sesuatu yang lebih mencolok. Dunia di sekitarnya kini terasa lebih hidup, tetapi juga lebih menyeramkan. Ketika ia melangkah keluar kamar, pandangannya tertuju pada sudut-sudut gelap di rumah. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang biasanya tidak terlihat, seperti bayangan-bayangan yang bergerak tanpa wujud. Setiap suara kecil, seperti derak kayu dan desahan angin, terdengar lebih jelas di telinganya. Indramu mulai terbuka. Suara dalam di kepalanya, yang ia kenali sebagai Khodam, berbicara untuk pertama kalinya pagi itu. Apa maksudmu? Mira bertanya dalam hati, mencoba menahan rasa takut. Kini kau bisa melihat dan merasakan apa yang dulu tersembunyi. Inilah bagian dari tanggung jawabmu. Ketika Mira sedang duduk di dapur bersama ibunya, ia tanpa sadar merasakan hawa dingin yang merambat dari arah pintu belakang. Pintu itu sedikit terbuka, dan di luar ada pohon besar yang selama ini dianggap angker oleh keluarganya. Mira, kamu baik-baik saja? Tanya Bu Sari melihat putrinya tiba-tiba terdiam. Bu, ada sesuatu di luar, Bu. Mira menjawab dengan nada ragu, menunjuk ke arah pohon itu. Bu Sari mengikuti arah pandangan Mira, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa di sana, Nak. Mira menggeleng pelan, ia tahu ibunya tidak akan mengerti. Tetapi ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pohon itu. Saat ia mencoba mengabaikannya, suara Khodam kembali terdengar di kepalanya. Musuh leluhurmu mulai bergerak, bersiaplah. Malam itu Mira mengalami mimpi buruk. Ia melihat Simbah berdiri di depan rumah pusaka, dikelilingi oleh api. Wajah Simbah terlihat khawatir dan ia terus berbisik. Duk, hati-hati. Mereka tidak akan diam saja, Duk. Ketika Mira terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasakan hawa aneh di kamarnya, seperti ada sesuatu yang mengintai dari sudut ruangan. Ketika ia menoleh ke arah jendela, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di luar, menatap ke arahnya dengan mata merah menyala. Ia tidak berteriak, meskipun rasa takut hampir melumpuhkannya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Suara Khodam membimbingnya. Dengan keberanian yang mulai tumbuh, Mira mengangkat tangannya, memejamkan mata dan mengucapkan mantra pelindung yang diajarkan oleh Mbah Surip. Cahaya lembut keluar dari tubuhnya dan bayangan itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Mira yang terengah-engah. Keesokan harinya suasana semakin mencekam. Bu Sari menemukan sesajian aneh berupa bunga kering dan darah ayam yang tertumpah di depan pintu rumah. Pak Darmo segera memanggil Mbah Surip yang datang dengan wajah serius. Ini kiriman dari musuh lama leluhurmu. Mereka mencoba melemahkan Mira. Tapi jangan khawatir, kita bisa mengatasinya, kata Mbah Surip sambil memeriksa sesajian itu. Mira yang mendengar percakapan itu merasa ngeri. Kenapa mereka menyerangku, Mbah? Tanyanya.
Karena kamu sekarang adalah pelindung keluarga ini. Selama kamu memegang kodam, mereka akan selalu mengincarmu. Tapi ingat, mereka takut padamu karena kamu punya kekuatan untuk melawan. Jawab Mbah Surip tegas. Mbah Surip kemudian membakar sesajen itu sambil melantunkan doa perlindungan. Asap hitam tebal mengepul ke udara dan Mira melihat sekilas wajah-wajah menyeramkan yang tersembunyi di dalam asap itu. Malam harinya, Mira duduk sendirian di pendopo. Ia mencoba berkomunikasi dengan kodam, berharap bisa belajar lebih banyak tentang kekuatan barunya. Apa yang harus aku lakukan untuk melindungi keluargaku? Tanyanya dalam hati. Kau harus belajar mengenali energi negatif dan menangkalnya. Mulailah dengan mendengarkan sekitarmu. Dunia ini penuh dengan tanda-tanda yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Mira mencoba menenangkan pikirannya dan memfokuskan indera barunya. Ia mendengar suara-suara samar, seperti bisikan yang berasal dari angin. Ia juga merasakan hawa dingin di beberapa sudut rumah, terutama di dekat pintu belakang. Kau mulai mengerti. Suara kodam terdengar lagi, tapi kau harus selalu waspada. Musuh tidak hanya datang dari dunia gaib, tetapi juga dari dunia manusia. Tak lama setelah itu, Pak Darmo mendapat kabar bahwa salah satu saudaranya jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya lemas, dan ia terus mengigau tentang bayangan hitam yang menyerangnya dalam mimpi. Mbah Surip segera mengenali ini sebagai serangan santet. Mereka mencoba melemahkan keluarga kita dengan menyerang yang lemah lebih dulu, katanya. Mira tahu, ini adalah panggilan baginya untuk bertindak. Dengan bimbingan Mbah Surip, ia mulai mempelajari cara menetralisir santet. Mira memegang kendi berisi air, memanjatkan doa dan memercikannya di sekitar rumah saudara yang sakit. Ketika ia melakukannya, Mira melihat bayangan hitam besar melayang keluar dari tubuh korban. Bayangan itu menatap Mira dengan penuh kebencian sebelum lenyap. Kau berhasil, Mira, kata Mbah Surip, tapi ini baru permulaan. Setelah kejadian itu, Mira mulai menerima keberadaan kodam dalam dirinya. Ia sadar bahwa tugas ini bukanlah pilihan, tetapi takdir yang harus ia jalani. Setiap hari ia merasakan kehadiran kodam yang membimbingnya, memberinya kekuatan untuk melindungi keluarga dari ancaman yang datang. Namun ia juga tahu bahwa jalan ini penuh dengan bahaya. Dunia gaib yang kini terbuka di hadapannya membawa ancaman yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Jika ini memang takdirku, pikir Mira, aku akan menjalaninya untuk keluargaku dan untuk menjaga nama baik leluhurku. Di lain waktu, malam itu angin bertiup kencang di sekitar rumah pusaka keluarga Mira. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara daun-daun kering yang bergesekan terdengar samar. Mira duduk di kamarnya, mencoba menenangkan diri setelah hari-hari penuh ketegangan. Ia tahu bahwa menjadi wadah kodam bukanlah tugas yang ringan. Tetapi ia belum sepenuhnya menyadari betapa besar tanggung jawab yang kini ia pikul. Saat Mira hendak berbaring, ia merasakan hawa dingin yang menusuk di punggungnya. Ia memalingkan kepala ke arah jendela dan melihat bayangan samar di luar. Mata merah menyala dari sosok itu membuatnya merinding. Namun sebelum ia bisa bergerak, suara kodam bergema dalam pikirannya. Mira, bersiaplah. Ada serangan yang ditujukan untuk keluargamu. Di ruangan lain, Bu Sari tiba-tiba merintih kesakitan. Pak Darmo yang sedang membaca doa di ruang tengah segera berlari ke arah istrinya. Bu Sari memegangi perutnya sambil berguling di lantai. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mira, cepat kesini, Dok, teriak Pak Darmo dengan panik. Mira bergegas ke kamar ibunya, menemukan Bu Sari dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia melihat lingkaran hitam muncul di kulit ibunya, dan dari sudut mata, ia menangkap bayangan hitam yang melayang di atas tubuh ibunya, seperti ular yang menggeliat mencari mangsa. Mbah Surip, teriak Pak Darmo, memanggil dukun spiritual keluarga yang masih berada di rumah itu. Mbah Surip masuk dengan membawa kendi air dan beberapa lembar daun kelor. Wajahnya tampak serius ketika ia memeriksa kondisi Bu Sari. Ini santet kiriman. Mereka mencoba melemahkan kita dengan menyerang yang paling rentan di rumah ini setelah saudara kalian di rumah yang berbeda, katanya. Namun Mbah Surip segera mulai memanjatkan doa sambil memercikan air ke tubuh Bu Sari dengan daun kelor. Namun bayangan hitam itu tampak tak terpengaruh. Mira berdiri terpaku, melihat ibunya menderita. Mira, sekarang giliranmu. Aku hanya bisa membuka jalan, tetapi hanya kau yang bisa menghentikan ini, kata kodam dalam pikirannya. Mira mengangguk ragu. Ia melangkah maju, mengambil kendi berisi air dari tangan Mbah Surip dan memejamkan mata.
Suara mantra yang diajarkan oleh Khodam mulai mengalir dari bibirnya. Ketika ia melantunkan mantra, bayangan hitam itu mulai menggeliat gelisah, seperti tidak tahan dengan energi yang dikeluarkan Mira. Namun kekuatan Mira belum cukup kuat. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya melemah dan pandangannya menjadi buram. "Jangan menyerah Mira, fokus pada niatmu untuk melindungi," suara Khodam berkata. Lalu, karena Mira belum terlalu bisa, Khodam pun bertindak, langsung menyerang makhluk jin kiriman santet. Mira menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan keberanian. Setelah makhluk jin santet yang dilemahkan oleh sang Khodam, ia melanjutkan mantranya dengan penuh keyakinan, dan perlahan cahaya putih mulai memancar dari tubuhnya. Sosok bayangan hitam jin santet itu mengeluarkan suara melengking sebelum akhirnya lenyap, meninggalkan Busari yang kini terbaring lemah, tetapi tampak lebih tenang. Setelah bayangan itu menghilang, Mira jatuh terduduk. Tubuhnya lemah seperti habis berlari jauh. Mbah Surip mendekatinya, memberikan pohon kelapa dan meminum airnya. "Minumlah, kau telah menggunakan banyak energi, Nduk." Mira meneguk air kelapa itu perlahan, tetapi hatinya masih diliputi kegelisahan. "Mbah, apakah serangan-serangan ini akan berlanjut lagi, Mbah? Bagaimana kalau mereka datang terus? Apakah aku bisa? Aku tidak tahu apakah aku bisa melindungi semuanya, Mbah." Mbah Surip menepuk bahunya dengan lembut. "Kau akan berhasil mengatasi semua ini, Mira. Itu sudah cukup untuk sekarang. Tapi benar, ini baru awal. Musuh leluhurmu tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan memusnahkan seluruh keturunan leluhurmu yang telah berseteru di masa lalu. Tugasmu adalah tetap waspada dan menjaga keluargamu. Ini adalah dendam lama, Mira. Leluhurmu pernah membuat satu kesalahan dengan banyak pihak, termasuk musuh-musuh. Mereka tidak pernah melupakan itu. Dan sekarang kau menjadi target karena kau adalah penerusnya. Dan mereka tidak akan membiarkan keluarga kalian beranak pinak. Mereka berusaha menghancurkan semuanya. Jika ini jalanku, aku akan menjalaninya, tapi tolong bantu aku menghadapi semua ini," bisiknya. "Kau tidak sendiri, aku ada untuk melindungimu," jawab sang Khodam. Selesai. Sebenarnya kisah Mira masih panjang ya. Jika teman-teman suka, bisa di komen lanjut ya. Kalau tidak ya sudah sampai di sini saja. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Selamat tahun baru. Semoga tahun ke depan lebih baik dari tahun sekarang ya. Yang sedang sakit, semoga bisa segera sembuh. Yang sedang sehat, ya tambah sehat selalu ya. Yang masih gerundel dengan kehidupan, cobalah terima apa adanya. Semoga di tahun depan kita bisa menerima semuanya tanpa memaksakan kehendak. Fokus apa yang ada di depan saja ya. Tak usah muluk-muluk. Fakta Sejarah mengucapkan kembali selamat tahun baru ya. Semoga semuanya lebih baik. Sampai jumpa di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fakta Sejarah pamit.